dredging atau flushing, studi kasus di Berantas Hulu. Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada kegiatan Bekisting Hashtag 2 hari ini meskipun harus dilaksanakan secara virtual. Semoga kita semua selalu dalam lindungannya. Amin. Sebelum melangkah lebih jauh, perkenalkan saya Rizka Nova Ramadhani selaku Master of Ceremony yang akan memandu acara pada hari ini. Sebelum acara dimulai, izinkan saya untuk membacakan peraturan dan tata tertib yang harus dipatuhi selama acara berlangsung. Yang pertama, peserta diwajibkan untuk mengganti format nama sesuai dengan ketentuan, yaitu nama lengkap underscore NIM untuk mahasiswa Universitas Brawijaya dan nama lengkap underscore instansi untuk mahasiswa luar Universitas Brawijaya. Yang kedua, selama acara berlangsung, peserta diharapkan mengaktifkan kamera. Yang ketiga, peserta diwajibkan untuk mematikan fitur mikrofon ketika sedang tidak digunakan. Yang keempat, peserta wajib menggunakan pakaian bebas sopan dan rapi atau menggunakan kemeja berkerah. Yang kelima, peserta yang ingin mengajukan pertanyaan dapat menggunakan fitur raise hand dan menanyakan pertanyaannya secara langsung setelah dipersilahkan. Yang keenam, peserta wajib mengisi data kehadiran melalui link presensi dengan melampirkan bukti screenshot kegiatan untuk keperluan absensi dan pembuatan e-sertifikat. E-sertifikat akan diberikan maksimal 2 minggu setelah kegiatan webinar dilaksanakan. Melalui alamat email yang telah diisikan pada link daftar hadir, dimohon untuk memastikan nama dan alamat email yang diisikan sudah benar. Hadirin yang berbahagia, izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada sore hari ini, yang akan diawali dengan pembukaan dan pembacaan doa, kemudian dilanjutkan dengan rangkaian sambutan. Setelah itu akan menuju sesi pemaparan materi dan sesi tanya jawab, dan kemudian akan ditutup dengan doa dan dokumentasi. Baiklah hadirin, untuk mengawali acara pada sore hari ini, marilah kita membaca doa yang akan dipimpin oleh Saudara Ade Mahendra. Kepada Saudara Ade Mahendra, waktu dan layar dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita menundukkan pandangan kita sejenak, berdoa memohon ridha Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, agar kegiatan kita pada hari ini diberikan kemudahan dan kelancaran. Izinkan saya memimpin doa dengan cara Islam. Bagi hadirin yang beragama dan berkeyakinan lain, silakan menyesuaikan dengan keyakinan masing-masing. Bagi yang beragama Islam, marilah kita awali doa kita dengan membaca Ummul Quran Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yuwafini ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi li jalali wal ikram karim mi wa azimi sultani. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina afimain asyhadu an la ilaha illa wa asyhadu anna Muhammada abduhu wa rasuluh. Ya Allah ya Tuhan kami, segala puji bagimu atas rahmat dan karunia yang Engkau limpahkan kepada kami, atas nikmat kesehatan dan kesempatan sehingga kami bisa berkumpul untuk melaksanakan kegiatan Bekisting 2 hari ini. Karenanya ya Allah, lancarkanlah acara kami, berkahilah dan penuhilah pertemuan ini dengan kebaikan dari awal hingga akhir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fi akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada MC. Amin, amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Ade atas pembacaan doanya. Kemudian sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh Insinyur Rahmat Ramila, SIPM, ASNN, CCP. Waktu dan layar dipersilakan. Ya, halo, moderator, suara saya bisa terdengar? Halo, Mbak moderator, suara saya bisa kedengaran? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Oke, ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rahmat Ramila,
sebagai Sekjen IKUB pada periode saat ini tahun 2023-2027. Saya mewakili Ketua Umum Pak Yul Ari memohon maaf khususnya kepada narasumber kita Pak Hermawan Cahyo karena beliau berhalang hadir hari ini karena ada agenda lain. Namun dari Bapak memberikan salam kepada Pak Hermawan dan juga berterima kasih kepada Pak Hermawan karena telah bersedia untuk memberikan ilmunya pada pagi hari ini dan bersedia menjadi narasumber dan berharap semoga bisa menjadi amal jariah untuk Pak Hermawan. Pak Hermawan berarti satu angkatan sama ini ya Pak, Pak Indradi ya berarti Ya, 98. Pak, betul. Angkatan 98 sipil saya, Pak. Iya Pak. Dan juga kami mengucapkan salam kepada para peserta webinar yang telah hadir pada sore hari ini dan juga kami berharap webinar ini bisa berjalan dengan lancar baik dari awal hingga akhir acara nanti serta ilmu yang disampaikan oleh Pak Hermawan nanti bisa diserap dan bisa dimanfaatkan di kemudian hari. Tak lupa juga kami mengucapkan terima kasih kepada para panitia webinar Pegisting pada sore hari ini, baik dari pengurus IKUB Sipil maupun juga dari ADA KDKMS. Kami juga mengajak kepada para alumni Sipil UB juga yang ingin menjadi narasumber pada webinar Pegisting berikutnya bisa menghubungi panitia pada sore hari ini. Mungkin demikian saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Rahmat atas sambutan yang telah diberikan. Berikut tadi telah kita ikuti bersama rangkaian sambutan. Beranjak ke acara selanjutnya, kita akan memasuki ke sesi yang paling ditunggu, yaitu pemaparan materi yang akan diberikan oleh Bapak Hermawan Cahyo STMSC. Pemaparan materi akan dipandu oleh Saudara Hedi Bramantya selaku moderator 1 dan Doni Bagas selaku moderator 2. Waktu dan layar dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak MC, Mbak Rizka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat sore bagi rekan-rekan semua. Terima kasih atas kehadirannya. Pada sore hari ini kita akan mengikuti bersama Backisting yang episode kedua. Backisting adalah singkatan dari berkisah, belajar berkisah dan inspiring yang insya Allah pada sore hari ini akan dibawakan oleh alumni kita semua, yaitu Bapak Hermawan Cahyo Nugroho, STMSC. Beliau adalah alumni dari Teknik Sipil Universitas Brawijaya, angkatan 1998. Sekalian kami bacakan kurikulum vitae beliau. Dia menamatkan pendidikan S1 di Universitas Brawijaya di Teknik Sipil pada tahun 2004. Lalu beliau mengenyam S2 beliau di Universitas Teknologi Malaysia atau UTM di Johor Bahru pada tahun 2015 yang lalu. Pada saat ini beliau bekerja atau mengabdi di Perum Jasa Tirta I, sebuah perusahaan BUMN pengelola sumber daya air, dan sekarang berposisi di Karangkates, gitu ya Pak Wawan ya, Pak Hermawan ya, di Bendungan Karangkates. Mungkin rekan-rekan yang pernah melewat di Bendungan Karangkates atau di Bendungan Lahor bisa mampir di kantornya Pak Hermawan di situ. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami persilahkan Pak Hermawan untuk menyampaikan materi terbagi dari 2 sesi. Pak Hermawan, nanti sesi pertama adalah selama 30 menit untuk pemaparan materi, dan kemudian sesi yang berikutnya adalah tanya jawab dari para peserta webinar kali ini selama 30 menit, nanti kami pandu kemudian. Untuk sekarang sesi pertama kami persilakan pada Bapak Hermawan untuk menyampaikan materi. Silakan Pak. Terima kasih Pak Edi, yang terhormat Bapak Rahmat Ramila selaku Sekjen alumni UB ya Pak ya. Pak Edi, kemudian Bapak Ibu semua yang hadir dalam Zoom kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat sore, salam sehat, salam sejahtera untuk semuanya. Jadi, alhamdulillah hari ini kita diberi nikmat kesehatan kesempatan untuk hari ini kita bertemu dalam agenda Zoom sore hari ini. Sesuai yang disampaikan Pak Edi tadi, berkisah agar bisa memberikan inspiring seperti itu ya, sepertinya kalau begisting. Jadi semoga apa yang saya sampaikan ini juga bisa memberikan hal yang positif yang bermanfaat bagi Bapak Ibu semua yang ada di sini. Walaupun mohon maaf sebelumnya saya bukan seorang pengajar, jadi sempat waktu pertama kali ditelepon dihubungi untuk menjadi narasumber, saya juga bingung. Saya ini tidak bisa menjelaskan, jadi tidak bisa membuat materi yang runtun gitu. Tapi kemudian kami juga diyakinkan sama rekan-rekan dari UB bahwa ini adalah tempat sharing, sehingga insya Allah pada kesempatan sore hari ini saya akan sharing apa yang selama ini saya dapat setelah saya lulus dari UB, terutama dalam keseharian saya bekerja di Perum Jasa Tirta 1, salah satu BUMN spesial karena mungkin hanya ada PJT 1 dan PJT 2 di apa Indonesia ini, yang kedua-duanya juga pengelolaan sumber daya air. Kemudian yang kedua, ada hal yang menarik sebelum saya akhirnya memutuskan untuk memberikan materi ini, bahwa saat ini memang keairan terutama di teknik sipil ini kurang begitu menarik minat dari mahasiswa. Jadi mungkin ya ini kalau info yang saya dapat, mungkin mahasiswa sekarang lebih tertarik ke konstruksi ya, bangunan-bangunan yang apa ya, mega building, proyek super mega gitu, dan jadi sehingga yang keairan ini mungkin dirasa udah cukup dari teknik pengairan saja, tapi padahal bagaimanapun teknik sipil ini memegang peranan penting di dunia keairan, apalagi program pemerintah yang saat ini juga banyak membangun bendungan-bendungan yang tujuannya untuk em, meningkatkan kesejahteraan masyarakat tentunya, dan tentunya setelah dibangun ini kan juga perlu dirawat dan lain sebagainya, sehingga semoga dengan apa yang saya sampaikan ini bisa memikat eh, rekan-rekan semua untuk menekuni dunia keairan, karena memang banyak tantangan yang akan dijumpai dalam dunia keairan, khususnya teknik sipil. Mohon maaf Pak Edi, ini tayangannya dari Pak Edi atau dari saya gitu? Bisa dibantu dari Pak Edi juga. Baik Pak, sebentar Pak ya. Terima kasih Pak Edi, sudah terlihat nggih. Sebenarnya judulnya awalnya tidak seperti ini. Ini atas saran Pak Edi agar lebih menarik apa judulnya. Tapi intinya adalah bagaimana kita selaku BUMN itu mengelola prasarana pengairan yang sudah dibangun dan diserah operasikan oleh pemerintah. Mungkin kali ini kan banyak hal yang harus dikelola, harus dirawat. Namun pada kesempatan kali ini saya mungkin akan lebih fokus di pengelolaan sedimentasinya. Untuk kasusnya di Brantas Hulu, jadi mulai titik nol kali Brantas, kalau mungkin rekan-rekan semua belum tahu, ada di Sumber Brantas arah ke Cangar, dekatnya pos pendakian Arjuna Welirang yang posko Cangar ya, posko Sumber Brantas. Lanjut, Pak. Jadi mungkin nanti akan terbagi dari dalam 5 bab: pendahuluan, kegiatan OP, tantangan, kemudian kegiatan pengerukan dan flushing sedimen, yang terakhir
penanganan sampah dan kegiatan konservasi. Lanjut, Pak. Pendahuluan mungkin ini izin saya memperkenalkan Perum Jasa Teta 1 seperti yang disampaikan Pak Edi tadi sebagai pengelola sumber daya air yang melakukan kegiatan pengelolaan kepada sarana dan prasarana infrastruktur yang diserah operasikan kepada perusahaan. Jadi tidak semua prasarana pengairan yang di OP, tapi hanya yang diserahkan melalui peraturan pemerintah. Banyak sekali orang yang kalau pertama kenalan Perum Jasa Teta 1 itu kalau tidak dianggap sebagai PDAM, ya dianggap sebagai perusahaan asuransi. Tapi kita itu BUMN yang lebih ke pengelola infrastruktur, pengelola sumber daya air, termasuk infrastruktur yang diserah operasikan. Lanjut. Kemudian ini CEO kita Pak Fahmi Hidayat itu juga lulusan dari UB, tapi di pengairan. Beliau sekarang Direktur Umum. Lanjut. Ini adalah wilayah kerja kami. Jadi saat ini ada 5 wilayah sungai. Kalau yang paling barat itu mulai paling jauh itu ada di Toba Asahan sana. Kemudian Serayu Bogowonto, kantornya di Purwokerto. Kemudian Jatun Seluna, kantornya di Semarang. Bengawan Solo di Solo. Dan Sungai Berantas ini kantornya di eh, Karangkates dan di Surabaya. Insya Allah akan ada penambahan lagi di wilayah Sulawesi, dikarenakan memang pengelolaan sungai itu kita menganut one river one management, sehingga harapannya bahwa OP yang dilaksanakan lebih optimal. Lanjut. Ini layanan pokok perusahaan mulai dari pembangkitan listrik tentunya yang akan menghasilkan revenue yang digunakan perusahaan untuk melakukan kegiatan pengelolaan SDA, kemudian juga air baku untuk industri, PDAM, domestik untuk masyarakat. Kemudian kita juga mempunyai bisnis di luar core bisnis mulai dari jasa konstruksi, pembangkitan listrik mikrohidro, wisata, dan juga layanan lingkungan. Jadi laboratorium lingkungan kita termasuk salah satu yang bersertifikasi, yang saat ini kantornya ada di labnya, ada di kantor kita yang ada di Jalan Surabaya Malang dan di Lengkong Mojokerto. Sama satu lagi yang baru dibuka, labnya ada di Bengawan Solo. Lanjut. Kita masuk kegiatan OP ya. Jadi di pengelolaan SDA itu banyak yang harus dilaksanakan. Namun kesempatan sore hari ini saya mungkin akan bercerita terkait dengan OP-nya, kegiatan OP. Jadi kalau berdasarkan konsepsi keamanan bendungan, ini mungkin Pak Edi yang menguasai ini konsepsi keamanan bendungan. Jadi kalau pilar 1 kan keamanan struktur, di mana konstruksi dari struktur yang kita bangun itu bisa aman dari operasi normal, luar biasa, dan darurat. Kemudian pilar 2, kegiatan operasi pemeliharaan dan pemantauan. Dan pilar ketiga yaitu kesiapsiagaan dalam menghadapi kondisi darurat. Jadi 3 pilar ini untuk hari ini mungkin nanti akan ke pilar 2 yaitu operasi pemeliharaan, operasi dan pemeliharaan. Lanjut, Pak Edi. Kemudian ruang lingkup OP sendiri berdasarkan PUPR nomor 217 tahun 2015 ada 3 yaitu OP bendungan itu bendungannya, jadi bangunan bendungannya. Kemudian di pemeliharaan waduk atau tampungannya atau reservoirnya. Dan yang ketiga kegiatan pemantauan bendungan ini lebih ke apa? Instrumentasi keamanan bendungan. Jadi untuk memantau dalam tanda kutip kesehatan dari bendungan itu sendiri. Untuk sore hari ini kita akan lebih ke pemeliharaan waduknya, pemeliharaan mangkoknya atau reservoirnya. Lanjut. Jadi ini foto-foto kegiatan yang kita laksanakan terkait dengan OP, ada yang di bendungan, ada yang kegiatan pemeliharaan waduk dan pemantauan bendungan atau pemantauan instrumentasi keamanan bendungan.
untuk sore hari ini nanti kita akan membahas yang bagian tengah. Jadi lebih ke bagaimana mengope reservoir atau waduk yang kita miliki. Mungkin di kesempatan lain, mungkin dari narasumber lain, nanti dari Jasa Teta, karena ada beberapa rekan alumni juga dari Jasa Teta bisa menyampaikan di OP bendungan atau pemantauan bendungan. Mungkin bisa dicatat Mas Edi, ditawarkan. Atau mungkin Mas Edi sendiri akan menyampaikan yang pemantauan bendungan. Monggo dilanjut, Pak Edi. Jadi beberapa tantangan pengelolaan waduk atau reservoir. Seperti yang kita lihat, Brantas Hulu lokasinya di yang hijau. Kemudian yang di kanan ini adalah skema sungainya. Jadi mulai Sungai Brantas, bertemu Sungai LSD, masuk Bendungan Sungguro. Kalau Bendungan Sungguro ini lokasinya ke Panjen ke arah selatan. Kalau rekan-rekan atau Bapak Ibu semua mau ke wisata Dempok, itu akan melewati bendungan namanya Bendungan Sungguro. Bendungan Sungguro ini bendungan pertama yang ada di sistem Sungai Brantas atau paling hulu. Seringkali disebut bendungan sampah karena banyak sampah yang nyangkut di sana dari Kota Malang, dari Kota Batu, termasuk juga sedimentasi. Salah satu fungsinya itu untuk melindungi Bendungan Sutami yang ada di hilirnya, yang terkoneksi dengan Bendungan Lahor. Kalau Sutami ini terkenalnya Karangkates, Lahor ini yang kalau Bapak Ibu dan rekan-rekan semua melintas di bendungan itu yang bayar karcis itu Bendungan Lahornya. Lanjut. Ini sarana dan prasarana yang ada di Brantas Hulu. Mungkin saya skip, nanti materinya mungkin bisa dibagikan oleh panitia sehingga mungkin bisa dibaca. Jadi mulai hulu sampai yang terakhir, kalau yang Brantas Hulu itu sebenarnya sampai Lingi, namun kita tambahi Waduk Wonorejo yang ada di Tulungagung. Lanjut. Dan ini adalah hasil studi yang kita laksanakan, studi tahun 2022 terkait kondisi yang ada di catchment area khususnya yang di Brantas Hulu. Jadi kalau yang peta kiri itu terlihat kalau yang bagian hulu, yang bagian merah-merah itu adalah Kota Malang, kemudian agak naik ini ada Kota Batu, bahwa terlihat di hulu, terutama Kota Malang mengarah Kota Batu ini sudah terkonversi dari mungkin yang dulunya hutan menjadi perkebunan dan juga permukiman. Sehingga berdasarkan hal kondisi perubahan tata guna lahan tersebut, maka laju erosi dari tiap-tiap area itu juga akan terpengaruh. Terlihat bahwa yang paling rentan erosi itu area Brantas yang paling hulu atau daerah sumber Brantas. Jadi kalau eh, perjalanan ke arah Cangar itu kanan kiri itu kan dilihat banyak sekali perkebunan ya, perkebunan sayur dengan kemiringan yang cukup curam, kemudian tidak ada tutupan lahan, tentunya akan menjadi erosi yang paling tinggi. Jadi bisa terlihat di peta ini yang merah-merah ini adalah area Batu dan sekitarnya, kemudian di sekitaran lereng Gunung Kawi dan Gunung Budak ini, kemudian ada di lereng Gunung Anjasmara dan juga Gunung Arjuna. Ini karena sudah berubah jadi perkebunan sehingga istilahnya kelas erosinya akan menjadi sangat tinggi. Lanjut. Ini sedikit foto yang kita ambil dengan drone. Lokasinya di arah ke Batu ke utara, ke arah Cangar. Jadi yang mungkin dulunya hutan atau dulunya mungkin perkebunan tanaman tahunan, sekarang sudah menjadi perkebunan tanaman semusim. Saya kebetulan juga senang main-main ke alam ya, ya goes, MTB juga senang ke pelosok-pelosok, kemudian hiking juga. Jadi pengalaman saya berganti tahun ke tahun itu jalur-jalur yang saya lewati itu makin lama makin terang, tutupan lahannya makin terbuka. Kalau yang dulu melewati harus mikul-mikul sepeda gitu, sekarang itu bahkan sudah banyak jalur-jalur itu yang dikasih paving sehingga akses orang akan semakin
gampang sehingga proses penggundulan lahan juga semakin masif tentunya. Lanjut. Nah, ini adalah skema terkait sama tampungan dan juga tampungan awal dan tampungan kondisi saat ini. Kalau kita lihat kondisi yang paling parah seperti yang saya sampaikan itu ada di Bendungan Sengguruh, nomor 2 dari bawah yang sisi kanan. Itu dari 21 juta, itu saat ini tinggal 1.500.000, 1.200.000 tergantung apa pengukurannya. Tapi intinya hanya tinggal nggak sampai 10%-nya. Karena sangat parah. Nanti ada video terkait flushing Bendungan Sengguruh yang mungkin ada cuplikan singkatnya, nanti akan saya tayangkan agar tahu kondisinya seperti apa. Kemudian yang Sutami itu sebagai bendungan terbesar di Brantas, penyuplai listrik yang terbesar juga. Saat ini kondisinya juga tinggal 50%-nya, mungkin sekitar 60%-nya. Hal ini tentunya sangat membuat harus ada tindakan yang diambil agar waduk-waduk kita ini tetap bisa berfungsi dan tidak dipenuhi oleh sedimen. Lanjut. Ini hasil eco soundingnya dapat terlihat kalau yang warna hijau ini kan yang agak dalam ya. Jadi 2015 itu sudah banyak yang sekarang berubah menjadi merah. Alias kalau yang merah ini kan semakin merah ini semakin dangkal sehingga terlihat semakin tahun area-area yang dangkal ini semakin banyak. Lanjut. Kemudian ini yang Sutami terlihat juga kalau yang 2015 itu yang bagian kiri atas atau bagian hilirnya itu masih banyak yang biru. Namun 2022 pengukuran terakhir 2022 itu sudah berubah menjadi hijau atau artinya sudah banyak yang terisi sedimentasi jadi semakin dangkal. Lanjut. Ini juga sama, jadi ini untuk yang Lahore. Kalau Lahore sih relatif lebih aman ya karena catchment-nya juga tidak terlalu luas, waduknya juga tidak terlalu besar, dan juga di hulunya juga relatif walaupun memang ada tata guna lahan yang berubah, tapi tidak semasif yang ada di Brantas Hulu di catchment-nya Bendungan Sengguruh. Kemudian Lodoyo dan juga Ulingi. Dan eco sounding ini kita selaku pengelola bendungan akan melaksanakan tiap tahun. Bahkan untuk yang beberapa bendungan dilaksanakan tiap bulan seperti Bendungan Sengguruh ini tiap bulan kita eco sounding karena kondisinya memang sangat sangat butuh perhatian yang lebih karena tampungannya yang di bawah 10%. Lanjut. Jadi ini beberapa tantangan pengelolaan sedimentasi yang ada di Brantas Hulu. Mungkin saya baca sekilas saja, ada perubahan tata guna lahan, kemudian kesadaran masyarakat yang kurang, bagaimana pentingnya menjaga alam agar erosi tidak besar, karena dari erosi ini akan menjadi sedimentasi. Kemudian juga kegiatan-kegiatan konservasi atau penanganan sedimentasi dan penanganan pembukaan lahan ini juga belum berjalan dengan baik di Indonesia ini. Sinergi antar institusi atau instansi yang terkait ini juga belum bagus sehingga banyak sekali kegiatan-kegiatan yang berjalan sendiri-sendiri sehingga tidak bisa terpadu dengan baik. Kemudian juga beberapa kebijakan pemerintah juga masih belum mendukung bagaimana kita menyelamatkan catchment area sebagai sumber dari sedimentasi. Kegiatan pengelolaan sedimentasi ini salah satu yang kita laksanakan itu yang jangka pendek tentunya adalah mengeluarkan sedimentasi dari waduk dengan pengerukan dan flushing yang akan saya jelaskan setelah halaman ini. Mungkin bisa lanjut, mungkin bisa dilanjutkan Pak untuk yang ini bisa dibaca di materi yang kita sajikan. Jadi ini kita masuk ke kegiatan pengerukan. Jadi jadi
kegiatan penanggulangan atau penanganan atau pengelolaan sedimentasi ini sebenarnya dibagi 3 kategori. Ada penanganan jangka pendek, jangka menengah, dan juga jangka panjang. Kalau jangka pendek itu dengan pengerukan kapal keruk dan dengan flushing yang nanti mungkin akan saya jelaskan lebih lanjut. Kemudian yang kedua itu dengan kegiatan jangka menengah. Jangka menengah biasanya pembangunan dam penahan, gali plak, cek dam, kemudian inovasi terkait sama saluran apa side channel untuk penggelontoran sedimen dan lain sebagainya. Sedangkan untuk jangka panjang itu tentunya adalah mengobati sumber dari penyakit itu sendiri yang mungkin tidak bisa serta-merta akan dirasakan keberhasilannya, yaitu dengan kegiatan konservasi berupa penghijauan, menghijaukan kembali area-area yang sumber sedimentasi. Lanjut. Ini kalau yang mungkin balik lagi Pak Hedi. Mungkin ini untuk yang beberapa kegiatan di beberapa bendungan itu kalau Sengguru itu kita tidak semuanya bisa dilaksanakan flushing ya. Jadi karena flushing itu kan intinya kayak kita punya gelas isinya ampas kopi itu kan harus diguncang-guncang airnya kemudian baru kita buang. Nah, tidak semua bendungan bisa dilaksanakan flushing karena dampak ke hilirnya juga harus diperhitungkan. Sehingga saat ini yang bendungan kita yang bisa kita laksanakan atau prasarana yang di flushing itu hanya di bendungan Sengguru dan Lingi atau Lodoyo. Kalau alasannya kalau yang bendungan Sengguru itu setelah kita flushing itu sedimennya akan masuk ke Sutami. Di Sutami kita ada kegiatan pengerukan dengan kapal keruk. Sedangkan yang di Lingi kita flushing ke bawah dikarenakan di Sungai Brantas bagian tengah itu terjadi degradasi dasar sungai. Degradasi dasar sungai yang diakibatkan dari kegiatan penambangan pasir. Lanjut mungkin. Mungkin data-data teknisnya bisa dibaca, jumlah kapal keruk yang kita gunakan, kemudian volume yang bisa kita keruk atau volume yang bisa kita flushing. Kalau pengerukan yang di Sengguru dan Sutami itu seperti yang di daftar ini kubikasinya. Waduk Sutami memang mempunyai volume yang sangat besar karena memang tampungannya besar sehingga kegiatan pengurangannya juga besar, rata-rata sekitar 400 sampai dengan 500.000. Dan ke depan juga mungkin akan ditambah pengurukan yang di Waduk Sutami ini. Penguruknya tidak ditempatkan di spoil bank tapi ditempatkan dibuang ke hilir atau biar nanti bisa masuk ke bendungan Wingi. Kalau ini foto-foto ini kayak kolam ini namanya kalau di kegiatan pengurukan adalah spoil bank di mana tempat kita menyimpan hasil pengurukan untuk diendapkan airnya kembali ke waduk tapi sedimentasinya akan akan terendapkan sehingga nanti bisa dipindahkan ke lokasi-lokasi yang memang membutuhkan material tanah dari hasil pengerukan ini. Lanjut Pak Edi mungkin. Ini skema sederhana terkait sama kegiatan pengerukan. Jadi ada kapal keruk dibuang ke spoil bank, kemudian diendapkan, ada pipa outletnya sehingga nanti sedimennya akan mengendap di spoil bank yang kita bangun. Nah, setelah sedimennya itu penuh, kemudian kita tunggu 2 tahun dan sedimennya mengering, maka sedimen itu akan dibuang dengan kegiatan hauling. Hauling material sedimen dari spoil bank. Kegiatan ini dilaksanakan itu untuk mengosongkan kembali spoil bank yang ada ini untuk bisa digunakan di kegiatan pengerukan berikutnya. Kalau yang foto yang di kanan ini salah satu contoh kegiatan pengerukan kita, bisa kita lihat bahwa sedimentasi yang ada di waduk itu sudah mengelilingi kapal kita. Jadi yang tanah yang di dekatnya kapal ini sebenarnya bukan tanah asli, tapi itu adalah tanah hasil sedimentasi waduk yang sekian tahun sudah akhirnya mengeras membentuk pulau. Dan ini oleh kapal-kapal kita akan kita gerus sedikit demi sedikit. Namun dengan keterbatasan peralatan, keterbatasan SDM, dan
termasuk juga biaya, maka kegiatan pengerukan ini juga tidak bisa serta-merta mengeluarkan semua sedimen yang ada di waduk. Lanjut. Ini adalah salah satu contoh yang di Bendungan Sutami ya. Ini bentuknya spoil bank seperti yang di kiri itu, ada yang di atas dan di bawah ini. Jadi hanya semacam kolam yang kemudian untuk menampung hasil kerukan kapal kemudian diendapkan. Kalau yang kanan itu eh, titik-titik di mana spoil bank untuk pengerukan Bendungan Sutami itu ada. Kalau tidak salah ini ada 14, sekitar 14 atau 15 spoil bank yang ada. Jadi kenapa banyak? Karena tadi nanti spoil bank yang ada ini akan kita kosongkan dengan hauling, kemudian kita ngisi yang masih kosong. Untuk yang sudah penuh kita keringkan dulu, kemudian yang kalau sudah kering kita keluarkan, setelah itu diisi lagi lah. Siklusnya ini nanti juga perlu diperhitungkan, namanya manajemen spoil bank. Jadi tiap tahun kita bisa ngeruk dengan diikuti dengan pengosongan dari spoil bank yang ada. Lanjut. Nah, ini tantangan kegiatan pengerukan. Yang pertama tentunya spoil bank yang kita lihat tadi kan sangat luas ya. Rata-rata bisa antara 3 sampai 6 hektar luasannya dari spoil bank tadi. Kalau kapasitasnya biasanya berkisar antara 80.000 sampai dengan 220.000 lah maksimalnya. Sehingga tentunya ini membutuhkan lahan di sekitar waduk yang mencukupi untuk membangun spoil bank. Kemudian juga tadi yang saya ceritakan manajemen spoil bank, kapan harus di hauling, kapan harus diisi. Kemudian juga hasil hauling itu dibuang kemana. Kemudian juga eh, keterbatasan kapal keruk, kemampuan kapal keruk, dan yang terakhir tentunya biaya. Jadi memang kegiatan pengerukan ini biayanya mahal. Maka dari itu sebenarnya yang paling murah dan paling efektif itu menjaga agar catchment area tidak berubah fungsi sehingga menjaga agar tidak terjadi erosi yang menyebabkan sedimentasi. Lanjut. Nah, ini sudah tadi data-datanya ini. Oh ya, ini yang flashing ya. Data-data flashing yang ada. Jadi kalau yang pengerukan itu mungkin 1 tahun hanya 300.000, 1 tahun hanya 500.000 lah maksimal. Tapi dengan flashing seperti halnya di eh, Sengguruh ini kita bisa hampir 1 juta untuk di flashing. Kemudian di Melingi itu dalam seminggu kegiatan flashing, atau mungkin orang-orang sering menyebutnya peladu ya, kalau kegiatannya peladu kalau orang-orang di sekitar Brantas Tengah dan Bantas Hilir itu peladu gitu, berarti itu ada flashing yang dilaksanakan di Bendungan Melingi dan Bendung Lodoyo. Itu sekitar 300 sampai 600.000 volumenya tiap kali kegiatan. Kalau untuk tahun ini mungkin ada yang ingin melihat bagaimana flashing dilaksanakan, itu sekitar akhir Mei kegiatannya. Lanjut mungkin Pak. Ini ada kegiatan foto-fotonya. Jadi yang Sengguruh terlihat bahwa ini sedimentasi sudah sangat tinggi. Kemudian yang Lingi juga sama, dan sedimentasi akan sangat banyak. Flashing ini dilaksanakan dengan membuka pintu spillway. Ini ada video singkat, nanti mungkin izin Pak Edi saya sampaikan setelah paparan untuk menambah penjelasan saya. Kalau yang atas ini flashing untuk di Bendungan Sengguruh, yang bawah ini flashing untuk di Bendungan Wingi. Jadi selain buka tutup pintu, tentunya penggelontoran sedimen agar bisa ikut ke bawah ini harus dibantu dengan alat berat. Jadi di Jasa Marga itu mempunyai banyak alat berat apung, bego apung atau eskavator apung yang namanya amfibius seperti ini. Jadi walaupun ekskavator tapi dia bisa mengapung. Ya ini tugasnya mengaduk-aduk sedimen yang ada di waduk agar ikut terflashing ke bawah. Lanjut. Ini nanti videonya saya sampaikan. Lanjut, Pak Edi. Nah, selain dari sedimentasi berupa material tanah yang masuk ke waduk, sebenarnya
masalah sampah ini masalah klasik yang dihadapi oleh semua negara. Tapi mungkin kalau kita fokus di Brantas Hulu, tahun 2022 kemarin kita melaksanakan susur Sungai Brantas yang walaupun hanya dilaksanakan di Batu dan Kota Malang itu banyak sekali penumpukan titik-titik sampah. Jadi masyarakat masih menganggap sungai itu tempat untuk membuang sampah. Ini adalah data-data yang berhasil di-capture oleh rekan-rekan pelaksana susur sungai. Namun saya yakin banyak yang tidak tercapture, sehingga selain sedimen berupa tanah yang masuk ke Waduk Sengguru dan Sutami juga menerima sampah yang sangat luar biasa. Bahkan tidak hanya sampah-sampah plastik kecil-kecil, bahkan kasur, kulkas, TV, mayat kerbau dan semuanya sudah bisa masuk ke Bendungan Sengguru, sehingga sampah ini juga permasalahan klasik dan tentunya penanganannya tidak bisa secara teknis tapi lebih ke non teknis, yaitu sosialisasi kepada masyarakat untuk bagaimana tidak membuang sampah ke sungai. Lanjut Pak Edi. Ini adalah Bendungan Sengguru. Jadi seperti ini yang tiap hari kita hadapi. Jadi bendungannya penuh dengan sampah. Ini adalah kondisi di mana setelah terjadi debit besar atau debit banjir, sehingga semua sampah yang dibuang di pinggiran kali, begitu ada debit besar dia akan masuk ikut ke aliran air dan masuk ke Bendungan Sengguru. Dan kondisinya seperti ini, sampahnya sangat luar biasa. Biasanya 1 tahun itu yang bisa diangkat itu sekitar 30.000 meter kubik. Itu yang bisa diangkat. Kalau yang tidak bisa diangkat tentunya akan lebih banyak lagi, karena begitu banjir kita membuka pintu spillway Sengguru, tentunya sampahnya ini akan ikut ke Bendungan Sutami. Lanjut. Kita juga punya tim selam yang membersihkan sampah-sampah itu di inteknya PLTA, sehingga intek PLTA bisa berjalan dengan bisa bersih dari sampah, sehingga aliran ke PLTA akan lancar untuk pembangkitan listrik. Lanjut. Dan yang terakhir, kegiatan konservasi yang tadi saya sampaikan, jangka panjangnya mengobati sumber dari penyakit tentunya adalah kegiatan penghijauan yang ada di hulu, di catchment area hulu. Selain itu kita juga punya kegiatan konservasi teknis, pembangunan cek dam, gali plak, kemudian rapes. Rapes itu yang dari bambu ini semacam gali plak dan dam penahan, tapi biasanya kecil dan terbuat dari bambu. Dan juga untuk menjaga kualitasnya ada juga kegiatan penebaran bibit ikan. Lanjut. Terima kasih, itu mungkin yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika tidak runut dan juga banyak hal yang tidak tersampaikan di waktu yang singkat ini. Namun nanti kita bisa berdiskusi. Semoga saya bisa menjawab atau memberikan penjelasan yang diharapkan. Tapi jika memang saya di pertanyaan nanti mungkin kurang bisa menjawab, mohon waktu untuk saya bertanya ke yang lebih tahu atau mungkin belajar dulu dengan literasi yang ada. Mohon izin Pak Edi, saya mungkin akan menampilkan video singkat ya Mbak Edi untuk menambah. Kata flushing berarti membilas atau lebih tepatnya menggelontor. Apa bisa kita terlihat akan ya Pak Edi? membilas saluran air yang terisi oleh material padat. Umumnya kita menggelontor saluran tersebut menggunakan dorongan air dengan debit tertentu kan. Jadi, kegiatan flushing waduk adalah kegiatan penggelontoran sedimen yang berada di waduk dengan cara membuka pintu bendungan atau yang disebut dengan spillway, sehingga dorongan air akan mampu menggelontor sedimen keluar dari waduk. Sebelumnya kita perlu tahu, apa itu sedimen? Sedimen itu sendiri adalah material hasil erosi yang terbawa aliran air sungai dan mengendap di dasar waduk. Proses ini dikenal dengan sedimentasi.
Luas daerah tangkapan air waduk Semburu adalah 1.659 km persegi atau 2,5 kali luas ibu kota Jakarta kita. Sebagian besar material sedimen ini berasal dari bagian hulu waduk, yaitu Kota Batu, Kota Malang, dan Kabupaten Malang. Kepadatan penduduk dari ketiga kota tersebut terhitung tinggi. Tentunya, aktivitas masyarakat ini membutuhkan ruang yang lebih. Degradasi luasan hutan yang berubah menjadi lahan pertanian serta pemukiman mengakibatkan laju erosi dan sedimentasi di Waduk Semburu terus meningkat. Tingkat erosi rata-rata tahunan di Das Semburu sebesar 137 ton per hektar per tahun. Angka ini menghasilkan laju sedimentasi di Waduk Semburu hingga mencapai 1,1 juta sampai 1,5 juta meter kubik per tahunnya, tergantung dari besarnya curah hujan dan air yang masuk ke waduk. Dengan efisiensi tangkapan sedimen yang mengendap sebesar 17-20%, ini berarti setiap tahunnya Waduk Semburu akan terisi oleh endapan sedimen sebanyak 250.000 meter kubik per tahun. Sedimen yang mengendap ini tentunya akan terus-menerus mengurangi kapasitas tampungan Waduk Semburu. Saat ini, kapasitas yang tersisa hanya 900.000 meter kubik atau tinggal 5% dari kapasitas awal. Jika tidak ada upaya untuk mengurangi sedimen, maka fungsi waduk sebagai pembangkit listrik tenaga air tidak bisa berjalan optimal. Nah, untuk itulah kegiatan passing sedimen ini sangat penting. Ini versi video lengkapnya ada di YouTube channelnya Jasa Tirta, Pak Edi. Mungkin nanti bisa kami sharing jika berminat, atau mungkin bisa di googling sendiri di YouTube-nya Perum Jasa Tirta 1. Ada kegiatan flashing yang lebih lengkap. Kalau tadi Semburu, ada juga video yang terkait flashing yang dilaksanakan di Waduk Ulingi dan Lodoyo. Mungkin itu Pak Edi dari kami. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Hermawan atas pemaparan materinya yang cukup menarik dan juga cukup mencengangkan Pak ya, karena mungkin bagi rekan-rekan yang awam mengenai dengan pengelolaan sumber daya air tidak menyangka kalau ada sebegitu besar sedimentasi yang ada di waduk Pak ya. Ini mungkin masalahnya tidak hanya di Brantas saja atau di Jawa Timur saja, tapi terjadi di seluruh wilayah atau seluruh waduk yang ada di dunia bahkan Pak ya. Jadi semoga apa yang disampaikan Pak Hermawan tadi ini bermanfaat, dan yang paling penting seperti yang disampaikan Pak Hermawan di awal tadi, semakin banyak rekan-rekan mahasiswa teknik sipil yang kembali tertarik ke air sebagai apa ya, sebagai salah satu studi akhirnya atau mungkin sebagai salah satu pilihan karir mungkin Pak Hermawan ya nanti setelah lulus ya. Baik, terima kasih Pak Hermawan atas ilmunya. Mungkin sesi berikutnya kami buka tanya jawab. Kami mendapatkan informasi dari panitia bahwa ada semacam cenderamata nih Pak, ada atau surprise khusus dari panitia Pak untuk 3 penanya terbaik. Nanti saya minta tolong Pak Hermawan Pak untuk memilih penanya terbaik menurut versi moderator, versi narasumber. Nanti akan ada voucher untuk 3 orang yang beruntung pilihan oleh Pak Hermawan terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang akan diberikan. Baik, rekan-rekan yang sekalian, kami persilahkan jika ada pertanyaan ke Pak Hermawan terkait dengan pengelolaan sedimentasi dan pengelolaan sumber daya air lainnya khususnya. Silahkan, bisa raise hand atau bisa langsung berbicara. Artinya masih malu-malu Pak Hermawan, rekan-rekannya. Anu Pak, mungkin persiapan nobar Indonesia versus Uzbek ini Pak. Iya, iya. Baik, ada satu pertanyaan Pak dari Pak Mas Oktavian dulu ya. Silakan Mas Oktavian.
Ya, terima kasih banyak Pak atas kesempatannya. Jadi saya mau mohon izin bertanya Pak. Tadi saya lihat ada proses spillway yang di mana dari Bandungan itu dibawa ke spoil well, spoil spoil bank. Setelah itu dialirkan kembali ke eh, area waduknya melalui sebuah outlet. Kalau tidak salah Pak. Saya mau izin bertanya tentang persiapan lahan buat spoil bank dan outletnya itu, bagaimana agar sedimen yang sudah dibuang ke spoil bank itu tidak ikut kembali ke daerah waduknya. Terima kasih Pak. Bisa langsung dijawab Pak Hermawan. Bisa ya, Pak. Nah, Terima kasih Mas Octavian ya. Jadi ini yang ditanyakan terkait tadi sistem pengerukan dan spoil bank-nya ya Mas Octavian ya. Jadi pertama-tama yang kita persiapkan tentunya adalah lahan seluas berapa yang kita butuhkan untuk volume tertentu. Jadi semakin sempit itu kita bisa mencapai volume yang kita inginkan, tapi tanggulnya akan semakin tinggi. Nah, semakin tinggi tanggul ini, kapalnya akan semakin ngoyo kalau orang Jawa. Akan semakin harus bekerja lebih keras untuk mengangkat sedimen hasil keruk ini melewati tanggul agar bisa masuk ke spoil bank ya. Sehingga salah satu yang dipertimbangkan tentunya semakin luas ini harapannya tanggulnya tidak akan semakin tinggi sehingga lebih landai sehingga juga apa istilahnya ya head head yang harus digapai dari kapal kurit ini tidak terlalu tinggi sehingga alatnya juga tidak terlalu ngoyo untuk melakukan pengerukan. Sedangkan bagaimana agar tidak air apa istilahnya material yang di dalam itu tidak ikut terbawa kembali keluar itu mungkin bisa di zoom yang ini Pak Edi yang di pojok kiri bawah ini Pak Edi. Jadi penempatan outlet itu selalu yang di atas yang mendekati top tanggul. Jadi dibuang ini masuk ke dalam mangkoknya ini, kemudian yang pipa outlet itu sebenarnya ada beberapa pipa outlet. Jadi ada yang paling bawah, agak tengah, kemudian yang agak atas. Nah, ini ada belokan air ini. Harapannya itu sebenarnya dengan kalau yang pipa inlet itu kan jatuhnya di sisi kanan. Ini tentunya dia akan mengalir ke sisi kiri ya, memenuhi yang area yang belum masih kosong. Dia berjalan pelan-pelan-pelan. Dengan berjalan pelan ini, dia sedimentasinya akan mengendap sedikit demi sedikit. Airnya akan lanjut sampai mencapai ke sisi kiri yang ada outletnya ya. Outletnya ini dibikin menggok ke atas atau belok ke atas sehingga sedimentasinya itu yang diharapkan terbawa melayang, terbawa aliran itu tidak akan mencapai bibir dari outlet. Nah, nanti kalau semakin naik, ini bibir outletnya nanti ditambah pipanya, ditambah naik lagi sehingga eh, sedimentasi yang melayang atau yang sudah berada di dasar ini tidak ikut masuk ke dalam ujungnya outlet. Nah, nanti kalau naiknya ini sudah terlalu tinggi, ini yang pipa yang paling bawah, seumpama ini yang pipa paling bawah ini akan dimatikan atau ditutup. Lalu melanjutkan ke pipa yang ada di atasnya. Nanti juga sama, pipa di atasnya juga akan belok ke atas gini. Jadi dia akan naik. Kan airnya akan naik terus ya. Jadi sampai dengan nanti akan mencapai top tanggul atau top ketinggian dari yang tanggul yang ada ini. Nah, harapannya bahwa air yang keluar dari inlet di sisi kanan ini akan berjalan pelan sambil mengendapkan sedimennya untuk bisa mencapai sisi kiri di mana itu terdapat pipa outletnya. Sehingga nanti yang masuk ke pipa outlet ini tinggal air yang ada di permukaan atas. Sedangkan yang di bagian tengah dan bagian bawah yang berupa sedimen harapannya akan parkir, gak ikut keluar lagi. Seperti itu mungkin secara garis besarnya. Jadi nanti kalau airnya yang keluar dari pipa outlet nih keruh, oh berarti ini pipanya yang naik ke atas ini harus ditambah sehingga yang keluar itu hanya airnya. Berarti kalau yang airnya yang keluar dari pipa outlet keruh ini berarti pipanya terlalu pendek sehingga masih mengenai sedimen atau material tanah yang melayang di tengah. Sehingga harus ditambah harapannya semakin ke atas
mencapai permukaan air yang mengalir paling atas, harapannya tinggal airnya saja, karena yang tengah dan bawah sudah akan mengendap. Seperti itu mungkin Mas Octavian penjelasannya. Mohon maaf kalau penjelasannya kurang runut. Tantangan lain terkait pengerukan dan spoil bank ini tentunya kekuatan dari tanggul itu sendiri ya. Jujur kita itu selaku pelaksana kegiatan pembangunan seringkali tanggulnya itu tidak kuat karena kita pengennya harusnya sudah stop. Wah, ini masih kuat diisi terus gitu. Ternyata sampai atas tanggulnya kadang-kadang bocor, sliding dan lain sebagainya. Tapi itu tantangan-tantangan kita selaku pelaksana karena tentunya pada saat desain dari perhitungan stabilitas lerengnya pada saat pembangunan juga perlu diperkuat. Harapannya bahwa dengan pengisian sesuai rencana ini tanggulnya memang benar-benar kuat. Tentunya pengawasan pelaksanaan pembuatan tanggulnya juga perlu diperhatikan karena yang melaksanakan biasanya kan kontraktor ya. Kalau tidak diawasi itu harusnya dipadatkan, ternyata hanya dilewati saja seperti itu. Tantangannya seperti itu. Terima kasih. Baik, Mas Octavian, ada yang ditanggapi? Cukup? Baik, kalau cukup, ada satu penanya lagi, Pak Hermawan, dari Pak Hadi Sasmita. Kami persilahkan. Iya, terima kasih. Selamat sore Pak Hermawan dan rekan-rekan semuanya. Baik, Pak. Ya, saya mau bertanya Pak, kalau kita menyimak dari data yang disajikan Bapak tadi, kalau saya nggak salah perhatikan bahwa kapasitas flushing itu lebih besar daripada dredging, begitu ya Pak? Betul, Mas. Iya, berarti kan flushing ini sangat efektif untuk penanganan sedimentasi pada waduk. Kalau dari ilustrasi yang Bapak sampaikan tadi, yang ditampilkan videonya itu berarti kan flushing itu artinya tanah dikeluarkan dari waduk melalui aliran dan diikutkan ke dalam aliran dengan cara menguras waduk seperti itu. Dengan Iya, hal betul. ini berarti sedimen itu kan terbawa menuju hilir, Pak. Jadi Betul. menurut pandangan saya hal ini itu menyelesaikan masalah yang ada di waduk, tapi menimbulkan permasalahan baru di daerah sungai buangan dari waduk tersebut, Pak. Jadi sungai-sungai itu kan menjadi dangkal ya, Pak, akibat sedimen-sedimen dari waduk itu. Nah, terkait hal ini itu seperti apa ya, Pak? Terkait kerjasama dengan stakeholder yang berwenang, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih Mas Hadi Sasmita atas pertanyaannya. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi Pak Hadi, bahwa flushing ini tidak bisa diterapkan di semua waduk yang kita punyai. Untuk yang saat ini yang dikelola PJT yang bisa dilaksanakan flushing itu ada di Bendungan Sengguru sama Bendungan Wingi dan Bendung Lodoyo. Yang pertama Bendungan Sengguru. Ini dilaksanakan flushing itu dikarenakan kondisinya yang sudah sangat parah. Maksudnya kapasitasnya tinggal 5% tadi yang tahun 2019. Kemudian kalau kita mau keruk itu untuk spoil bank-nya itu tidak ada. Kalau ke Sengguru itu di sana ada pabrik Eka Mas Fortuna. Belum lagi perkampungan-perkampungan yang mengelilingi Waduk Sengguru karena Waduk Sengguru tidak jauh dari Kota Kepanjen. Sehingga kita mau membangun spoil bank untuk pengerukan ini sudah nggak ada space. Nah, kenapa kita berani memflushing Sengguru? Karena kita masih bisa melaksanakan pengerukan di Sutami. Sutami kebetulan berada pas di hilirnya Bendungan Sengguru. Dan kebetulan di Sutami kita punya kapal keruk yang kapasitas besar, space untuk membangun spoil bank juga masih ada. Nah, kalau untuk yang Wingi Lodoyo bagaimana? Apa efeknya ke bawah? Kenapa kok di flushing? Nah, yang tadi juga mungkin sudah saya jelaskan, Brantas ini agak unik. Jadi kalau yang di bagian Brantas Tengah, mulai Blitar, sedikit Blitar, kemudian Tulungagung, Kediri, sampai dengan Jombang lah mungkin. Itu banyak sekali penambangan pasir. Penambangan pasir ini tidak terkendali karena hampir semuanya, mostly itu tidak ada izinnya.
penambahan pasir ini dampaknya riverbed desainnya itu tidak terpenuhi, alias dasar sungai dari berantas bagian tengah ini berada di bawah yang seharusnya sesuai dengan desain, degradasi. Sehingga banyak terjadi pondasi-pondasi yang gantung, baik pondasi jembatan, pondasi divertment, dan lain sebagainya. Harapannya dengan memflashing ke bawah dari Lingi Lodoyo ini bisa mengisi space-space terjadinya degradasi tadi. Jadi kalau yang lain pendangkalan karena sedimentasi, tapi yang di berantas tengah mulai eh, Tulungagung Kediri ini yang paling parah, itu terjadi degradasi dasar sungai. Kalau ke Kediri itu jembatan Semampir kalau tidak salah itu juga revetmentnya sudah kelihatan anunya apa pondasinya, sama jembatan mana yang pondasinya itu sudah terlihat gantung. Jadi kalau yang lain itu pendangkalan, yang di tengah ini karena adanya penambahan pasir itu malah turun dari yang riverbed design. Ya, maka dari itu kegiatan flashing yang Lingi Lodoyo ini tiap tahun dilaksanakan. Harapannya memang untuk mengisi salah satunya tujuannya selain untuk mengembalikan tampungan dari Waduk Lingi Lodoyo juga untuk mengisi space-space degradasi dasar sungai. Dan dilaksanakan tiap tahun. Sedangkan Sengguru tidak dilaksanakan tiap tahun, hanya dilaksanakan 3 tahun sekali. Karena apa? Karena kan bagaimanapun Sutami dilaksanakan pengerukan, tapi kan juga perlu waktu untuk mengeluarkan dari hasil penggelontoran sedimen yang disumbang oleh flashing Sengguru ini yang masuk ke Bendungan Semeru. Jadi seperti itu penjelasan yang bisa saya sampaikan. Tapi intinya flashing walaupun efektif tidak bisa diterapkan ke semua bendungan. Jadi kalau Bendungan Sutami tidak mungkin dilaksanakan flashing karena kan kapasitasnya sangat gede. Begitu kita buka jeros, waduh yang bawah bisa banjir besar. Jadi tidak semuanya bisa. Kemudian juga perlu diperhatikan kondisi yang di hilirnya. Tadi yang saya sampaikan kalau Sengguru karena di hilirnya ada pengerukan Sutami, dredging projectnya Bendungan Sutami. Kemudian kalau yang di Lingi Lodoyo itu ke bawahnya dia akan mengisi, harapannya salah satunya adalah mengisi space-space akibat degradasi dasar sungai yang ada di Berantas Tengah. Mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan Pak Hadi. Ya, terima kasih Pak Ya, Hermawan terima kasih atas sama-sama Pak Hadi. jawabannya. Terima kasih Pak Hadi, Pak Hermawan. Mungkin satu pertanyaan ada lagi dari Pak Mahfudin, kami persilakan. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mengenai materi yang tadi dijelaskan oleh Pak Hermawan, Pak. Kami ingin menanyakan tentang proses kegiatan flashing itu setelah dimasukkan ke dalam spoil bank. Kalau nggak salah dengar tadi, ada proses menunggu sampai kering, kemudian dilakukan proses hauling. Ini haulingnya ini dilakukan kemana Pak? Dibawa ke maksudnya apakah material sedimen yang tadi sudah dimasukkan ke dalam spoil bank itu akan dikeluarkan lagi untuk keperluan tertentu atau bagaimana? Itu pertanyaan kami, Pak. Terima kasih. Terima kasih. Langsung saya jawab ya Pak Edi ya. Ya, terima kasih Pak Mahfudin atas pertanyaannya. Jadi memang benar bahwa dengan keterbatasan lahan spoil bank, tentunya kita bangun spoil bank tidak sekali pakai, jadi bisa dipakai berkali-kali. Tentunya setelah spoil bank atau mangkok untuk nampung sedimen ini penuh, kan perlu dikosongkan kembali. Pengosongannya itu menggunakan project atau kegiatan namanya hauling, mengholing sedimen. Bisa dioling kalau sedimen ini sudah kering, karena sedimen rata-rata kan clay ya, jadi sangat apa ya, lempung gitu. Jadi kalau pas basah akan tidak mungkin bisa dioling. Bahkan kalau masih basah itu DT itu dump truck itu tidak bisa melewati karena sangat-sangat licin kayak lumpur gitu. Nah, ditunggu 2 tahun, harapannya sedimen yang hasil pengerukan ini yang waktu ngisinya kan campur air, tentunya kan sangat-sangat jenuh air. Harapannya 2 tahun sudah kering, di hauling. Kemana haulingnya? Nah, kebetulan di Sengguru Sutami itu berada di pegunungan sisi selatan ya. Kalau kita ke Malang itu kan kalau mau ke pantai pasti melewati perbukitan ya, perbukitan baru nanti
setelah melewati perbukitan kita turun ke area pantai lah. Perbukitan-perbukitan di sisi selatan ini relatif pegunungan kapur dan tanahnya sangat-sangat tandus. Tanahnya relatif tandus dibandingkan dengan pegunungan atau perbukitan yang ada di sisi utara ya, yang di daerah Batu dan sekitarnya itu kan relatif subur, gembur tanahnya, makanya banyak untuk kegiatan pertanian sayur. Nah, dari kondisi lahan ini akhirnya kita bisa memindahkan sedimen yang ada di spoilbank ini untuk ditawarkan ke masyarakat yang menginginkan tanahnya untuk diberikan material ini. Jadi tanah yang dari spoilbank ini sangat-sangat subur. Karena apa? Karena berasal dari pertanian perkebunan sayur yang ada di Brantas Hulu yang di Batu. Jadi tanahnya sangat-sangat subur. Jadi banyak sekali lahan-lahan yang dulu tandus, kemudian berada di lereng, kemudian banyak batu-batu kapurnya. Setelah kita isi dengan sedimen pekerjaan hauling ini menjadi tanah yang subur dan bisa dipakai untuk pertanian. Dan juga dari yang curam-curam, curah-curah yang di sekitar perbukitan itu akhirnya terisi dan dia lahannya juga bisa dimanfaatkan lebih, dioptimasi lebih daripada kondisi yang sebelumnya. Sementara mungkin masih seperti itu Pak Mahmudi. Jadi kebetulan area-area sekitar Sutami, Sengguro, ke selatan itu banyak sekali lahan-lahan yang menginginkan untuk diisi material dari spoilbank yang kita punya. Karena mereka tahu ini tanah subur dari waduk. Ya ini sementara yang bisa kita laksanakan dikarenakan sampai saat ini tanah tersebut masih banyak diharapkan. Namun kita memberikan batasan. Jadi karena saat kita memindahkan, kemudian di lokasi ada yang terima itu harus ada alat berat sehingga permintaan-permintaan yang hanya volume kecil itu saat ini tidak bisa kita layani. Jadi kita langsung kalau mau diuruk 10.000 ke atas, 10.000 kubik ke atas itu baru nanti kita layani. Karena apa? Karena kita juga harus mengirimkan alat berat di lokasi dumping area ini untuk kemudian kita ratakan. Jadi intinya seperti itu Pak Mauludi. Sampai saat ini yang berhasil kita laksanakan. Ya, terima kasih Pak penjelasannya Pak. Ya, sama-sama Pak Mauludi. Baik, kami masih buka beberapa pertanyaan jika memang masih ada. Mumpung kita ketemu ahlinya sumber daya air ini di sini bisa Mas Edi ini ya. sambil yang menunggu ahlinya ini ya, sambil menunggu nobar Indonesia Uzbekistan ya mungkin. Sambil nunggu tanya-tanya soal air, terutama terkait dengan sedimentasi. Mungkin jika rekan-rekan, khususnya teman-teman mahasiswa nih, jika masih ada yang ingin ditanyakan. Atau bila ada pertanyaan terkait pengelolaan sumber daya air atau kegiatan Ya, pengerukan, secara umum sharing, ya. interaksi terkait sama flushing dan lain sebagainya sesuai dengan materi saji, saya tentunya sangat senang untuk bisa berbagi. Mungkin bisa di-emailkan pertanyaannya ke saya, akan saya tulis di chat email saya, yang mungkin nanti apabila ada pertanyaan bisa disampaikan di situ Pak Edi. Boleh Pak. Kan mungkin pada suatu saat waktu di tempat kerja berhubungan dengan sedimentasi dan pengerukan membutuhkan sharing-sharing dengan kami, juga kami siap bisa dikirimkan pertanyaan ke email kami. Saya tuliskan di chat ya. Atau sekalian ini Pak Hermawan, tadi Pak Hermawan bilang senang dengan alam Pak ya, bersepeda Pak. Mungkin bisa di-share juga Pak ininya medsosnya Pak, ini supaya mungkin ada rekan-rekan yang ingin bergabung juga mungkin punya hobi yang sama dengan Pak Hermawan, nambah relasi, nambah teman Pak ya, untuk bersepeda bareng sambil melihat kondisi das di Brantas mungkin Pak. Sekalian Pak bisa. Ya, bisa saja ini Mas Edi. Janganlah Mas, nanti private via email aja saya infokan Mas Edi. Ya, baik, rekan-rekan ada yang ingin ditanyakan lagi? Karena tadi infonya dari panitia ada tiga hadiah nih untuk 3 orang akan mendapatkan hadiah khusus untuk 3 orang penanya yang terbaik. Namun jika sampai
ini belum ada yang nanya lebih dari 3 mungkin ya nggak ada kompetisi nih jadinya nih. Monggo silakan rekan-rekan mungkin ada yang ingin ditanyakan Pertanyaan mungkin. ketiganya juga bagus kok Mas Yedi. Iya betul, saya dari 3-tiganya nih saya bagus semua Pak, saya rasa Pak. Baik, kami persilakan. Jika tidak ada, kami cukupkan. Baik, kami rasa sudah tidak ada Pak Hermawan pertanyaan dari rekan-rekan. Izin kami untuk menutup sesi ini dengan kesimpulan bahwa dalam pengelolaan sumber daya air, khususnya terkait dengan sedimentasi ini harus ditangani secara terintegrasi dari hulu sampai dengan hilir. Harus ada suatu sistem yang atau suatu prinsip yang dikenal dengan one river, one management dari hulu sampai hilir, sangat saling terpadu antara satu instansi dengan instansi yang lainnya. Lalu terkait dengan sedimentasi tadi disebutkan oleh Pak Hermawan bahwa solusi yang ada di salah satu waduk mungkin bisa saja tidak bisa diterapkan di waduk lain. Ini senyampang dengan statement dari mantan Menteri PU kita dulu, yaitu Pak Joko Gitmanto, bahwa belum ada solusi praktis dalam pengelolaan sedimentasi di waduk. Jadi seperti yang disebutkan Pak Hermawan tadi, terkait dengan flushing yang ada di Sengguru, tidak bisa diterapkan di waduk yang lain seperti Sutami karena akan berimbas efek yang lain, mungkin dari efek dari keamanan maupun dari efek dari sedimentasi yang di hilirnya. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan sebagai kesimpulan. Harapan besar kami, materi yang disampaikan Pak Hermawan sore ini sangat bermanfaat bagi kita, menambah khasanah bagi ilmu keteknik sipilan kita, dan juga satu yang penting bagi rekan-rekan kami yang ada masih kuliah di Teknik Sipil Brawijaya, ini menjadi salah satu opsi untuk mengambil satu skripsi ataupun jadi salah satu pilihan karir kelak ketika lulus. Mungkin itu, saya mohon maaf sebagai moderator jika dalam membawakan sesi ini ada kesalahan. Kami kembalikan kepada MC Mbak Rizka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Edi. Sama-sama Pak. Terima kasih kepada seluruh pemateri atas penyampaian materinya pada kesempatan hari ini. Semoga materi yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih juga saya ucapkan kepada Saudara Hedi Bramantya dan Bapak Doni Bagas selaku moderator yang telah memandu sesi pemaparan materi hari ini. Sebagai bentuk apresiasi, kepada seluruh peserta dipersilakan untuk memberikan tepuk tangan secara virtual. Hadirin yang berbahagia, kita hampir tiba di penghujung acara. Agar kegiatan hari ini membawa manfaat bagi kita semua, marilah kita menundukkan kepala sejenak untuk berdoa. Doa akan dipimpin oleh Saudara Ade Mahendra. Kepada Saudara Ade Mahendra, waktu dan layar dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Acara Bikistin 2 pada hari ini telah selesai. Sebelum diakhiri, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapatkan bermanfaat bagi diri kita dan orang lain di sekitar kita. Doa akan saya pimpin dengan cara Islam. Bagi peserta yang beragama dan berkeyakinan lain, silakan menyesuaikan dengan keyakinan masing-masing. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahirabbil alamin. Ya Rahman, Ya Rahim, bimbinglah kami dengan hidayah-Mu dan jadikanlah hati kami selalu ridho dengan segala pemberian-Mu. Lapangkanlah dada kami dan mudahkanlah segala urusan kami. Allahumma arinal haqqa haqqa warimal batila batila warzuqna taniba. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami bahwa yang benar itu benar dan berikan kepada kami kekuatan dan kemampuan untuk menjalankan
serta tunjukkan bahwa yang salah itu salah dan berikan kami kekuatan dan kemampuan untuk meninggalkannya. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waktu dan tempat saya kembalikan kepada MC. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kepada Saudara Ade Mahendra yang telah memandu sesi doa. Hadirin sekalian, kita akan memasuki sesi dokumentasi. Namun sebelumnya, saya ingin menghimbau para peserta pada hari ini untuk isi presensi pada link yang sudah dikirimkan melalui kolom chat. Baik hadirin sekalian, saya ingin mengundang seluruh peserta yang hadir untuk dapat menyalakan kameranya dan menggunakan virtual background yang telah disediakan. Di sini saya akan memandu untuk sesi dokumentasi, dan di layar sudah terlihat 4 slide. Baiklah hadirin, saya akan memulai dari slide pertama. Saya akan menghitung sampai 3. 1, 2, 3. Baik, untuk slide selanjutnya. 1, 2, 3. Baik, untuk slide selanjutnya. 1, 2, 3. Slide selanjutnya. 1, 2, 3. Baik hadirin, terima kasih. Akhirnya, sampailah kita ke penghujung acara Begisting tahun 2024 dengan tema Problematika Sedimentasi Waduk dan Pelaksanaan Dredging atau Flushing Studi Kasus di Brantas Hulu. Semoga apa yang kita jalani hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Atas nama seluruh panitia penyelenggara, kami ucapkan terima kasih atas partisipasinya dan mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya Rizka Nova Ramadhani selaku Master of Ceremony pada acara hari ini pamit undur diri. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih dan selamat sore. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi Santio. Terima kasih Bapak Ibu semua. Mohon maaf jika ada yang kurang berkenan.